Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tetap semangat, kita belajar bersama-sama, kita berkarya dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, selaku narasumber dan reviewer pada kelas publikasi pada bulan Maret ini. Kemudian ada Bapak Ibu reviewer yang sempat hadir di malam hari ini di Zoom meeting. Dan Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif menulis dan menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasi pada jurnal ilmiah nasional. Pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang pada minggu kedua di Zoom meeting diskusi. Bapak Ibu, di minggu pertama kita sudah bertemu juga di Zoom meeting dan kita sudah banyak berdiskusi terkait dengan awal dari Bapak Ibu menulis artikel ilmiah untuk dipublikasi pada jurnal. Nah, di minggu pertama kita sudah rancang, Bapak Ibu sudah banyak sekali yang mengirimkan naskah artikelnya, dan sekali lagi kita mulai dari awal Bapak Ibu, kita mulai dari judul dan latar belakangnya terlebih dahulu, dan ada banyak sekali sampai dengan sore tadi, banyak sekali yang mengirim artikel, ada yang di grup, kemudian ada juga yang coba untuk japri, mungkin ada yang agak sungkan atau gimana, Bapak Ibu juga bisa japri. Lalu untuk minggu kedua ini kita sudah persiapkan Bapak Ibu untuk materi, kemudian penjelasan langsung dari kami yang sudah kami share di WA Group. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap Bapak Ibu sudah membaca dan menyimak dari materi tertulis dan penjelasan melalui video. Kami sudah share di WA Group, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca dan menyimaknya. Apakah sudah dibaca Bapak Ibu? Bisa dijawab di kolom chatting, Ibu Jamhariah. Sudah senyum-senyum nih. Sudah di-download Bu materinya dan mendengarkan penjelasan di video di link itu. Bisa dijawab di kolom chatting Zoom. Apakah sudah? Saya berharap sih sudah nih, baru beberapa. Baik. Belum sempat karena sibuk. Baik, kami sangat paham sekali Bapak terkait dengan kesibukan Bapak Ibu, kemudian aktivitas dan Bapak Ibu yang sudah di-download belum dibaca. Siap. Baik, ada yang sudah, yang belum. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas biasanya kami mengirimkan sekitar pagi tadi materi, dan Bapak Ibu bisa membaca dengan santai, kemudian coba menyimak apa yang kami jelaskan pada minggu kedua ini, dan kita bisa diskusikan. Kalau minggu pertama Bapak Ibu sudah membuat judul dan latar belakangnya, nah ada yang sudah sangat oke sekali, ada yang masih coba-coba menulis, tidak ada masalah. Karena kita sama-sama belajar, tidak ada yang langsung instan Bapak Ibu. Sekali lagi, apalagi dalam artikel ilmiah yang termasuk dalam karya tulis ilmiah sangat banyak aturan. Aturannya saja sudah sangat banyak, kemudian belum kita menulis. Tapi untuk kita sebagai pemula, saran atau tipsnya adalah silakan ditulis saja dulu. Untuk terkait dengan aturan, kemudian sampai detailnya, nanti belakangan Bapak Ibu pikirkan. Silakan Bapak Ibu tulis saja dulu latar belakang. Silakan tulis saja alasan-alasannya. Nah, itu yang akan memudahkan Bapak Ibu nanti. Kalau Bapak Ibu sedikit-sedikit sudah memikirkan aturan, sedikit-sedikit Bapak Ibu lihat lagi titik komanya, nggak akan jadi tulisan nanti. Silakan Bapak Ibu selesaikan dulu latar belakang, selesaikan dulu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sudah merasa selesai menulis latar belakangnya, barulah dibaca-baca ulang. Apakah kalimatnya, katanya, ataupun paragrafnya itu nyambung nggak
Dimengerti nggak kira-kira kalimat itu? Nah, seperti itu tekniknya. Dan harapannya Bapak Ibu, mungkin dengan kesibukannya, Bapak Ibu pasti sibuk juga aktivitasnya di sekolah, di kantor, ataupun di rumah. Sekali lagi, kita semua memiliki kesibukan. Kita memiliki aktivitas masing-masing. Namun untuk tulisan, memang harus sedikit dipaksa. Kalau Bapak Ibu tidak coba untuk mendeadline-kan diri ataupun memaksakan diri, kadang terlena kita dengan waktu. Waktu yang hampir 24 jam, coba disisihkan sedikit saja, setengah jam lah. Atau 20 menit, nggak perlu 1 jam, 2 jam gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami, karena sebuah artikel ilmiah sangat panjang prosesnya. Nah, kemudian untuk reviewnya Bapak Ibu sudah banyak mengirimkan artikel yang sedikit tidak sudah saya baca-baca, dan dari hasil reviewnya yang ada pada judul dan latar belakangnya. Nah, ini ada hampir sudah sekitar 50-an, 60-an judul dan latar belakang sudah kami baca di grup. Nah, rata-rata judulnya sudah sebagian besar sudah bagus Bapak Ibu. Nah, sudah bagus dan dilanjutkan. Nah, kalau sudah bagus biasanya kami minta untuk lanjutkan latar belakang. Kemudian draft artikel ini belum sesuai dengan template Bapak Ibu. Sekali lagi, template itu harus diikuti. Paling tidak latar belakang seperti itu. Ikuti dulu aturannya. Penulisan latar belakang ini, gitu kan. Kemudian judulnya ini, identitasnya ini, gitu kan. Nanti untuk urusan isinya, nanti Bapak Ibu akan buat belakangan. Bagaimana konten ataupun kesesuaian isi. Nanti terakhir Bapak Ibu lihat. Tetapi template itu adalah panduan. Panduan yang paling utama Bapak Ibu menulis artikel. Lalu paragraf pengantar. Nah, ini ada beberapa yang sudah membuat latar belakang. Ya. Ada beberapa yang sudah buat latar belakang. Tetapi pengantarnya, kalimat pengantar paragraf pembuka itu terlalu jauh. Misalkan Bapak Ibu membahas terkait dengan media pembelajaran, ya. Media pembelajaran YouTube untuk meningkatkan prestasi belajar. Bapak Ibu buka terlalu jauh. Misalkan paragraf pembukanya menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun ini, gitu kan, menyatakan bahwa, nah itu terlalu jauh Bapak Ibu. Ada juga yang membukanya dengan paragraf yang ada yang judulnya terkait dengan pembelajaran daring. Nah, pembukaannya terlalu jauh, itu menyebutkan kasus COVID ataupun berapa sejak tahun berapa COVID itu muncul, daring itu dimulai. Nah, itu terlalu jauh. Silahkan to the point saja pada masalahnya. Kalau Bapak Ibu memiliki judul pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa, langsung to the point pada motivasi siswanya, masalahnya di mana, gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang keempat, kurang detail menyampaikan masalah fakta di lapangan. Wajib Bapak Ibu menyampaikan satu paragraf itu masalahnya di lapangan seperti apa, di kelas masalahnya di kelas seperti apa, di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Satu paragraf saya cukup, yang seperti yang saya jelaskan pada minggu pertama. Satu paragraf pada masalah utamanya, masalah pokoknya apa. Satu paragraf pada ini masalah ataupun fakta di lapangannya. Satu paragraf membahas variabel. Nah, ini jangan sampai pada judul Bapak Ibu itu terkait dengan media pembelajaran, tapi pada latar belakangnya tidak mengungkit sama sekali. Nah, gitu. Jadi yang harus Bapak Ibu lihat adalah apa yang Bapak Ibu teliti dengan apa yang Bapak Ibu akan lakukan pada penelitian itu. Itulah yang Bapak Ibu bahas di latar belakangnya. Nah, kemudian yang keenam ini kurangnya rujukan. Nah,
ataupun teori. Kalau di laporan mungkin ada kajian teori di sana ya. Nah, tetapi dalam artikel itu nggak ada. Teori itu digunakan pada bagian pendahuluan. Nah, tujuannya adalah tujuan teori ataupun pendapat ahli ataupun hasil penelitian pada latar belakang itu adalah untuk menguatkan bahwa ini loh yang akan saya teliti menurut teorinya seperti ini. Tapi masalahnya di lapangan seperti ini. Nah, itulah adanya kesenjangan, itulah makanya Bapak Ibu meneliti. Makanya diperlukan sebuah teori yang Bapak Ibu rujuk gitu kan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Nah, ini yang Bapak Ibu beberapa, tidak semua, tetapi ada beberapa yang masih kurang. Ya, berapa jumlah rujukan yang ada di latar belakang, Pak? Silahkan minimal ada gitu ya. Minimal ada ya 3 atau 4 lah kalau bagi saya pribadi. Untuk pemula nih, untuk pemula. 3 atau 4 dasar teori itu silahkan bisa Bapak Ibu kutip sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Kemudian cara merujuknya kurang tepat. Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan sitasi dan plagiasi pada artikel ilmiah. Yang sesungguhnya memang sudah kami jelaskan pada video penjelasan pada WA Group yang sudah kami share. Baik, untuk materi malam hari ini terkait dengan kutipan ataupun sitasi, karena ada beberapa yang masih keliru menulisnya, akan coba di-highlight sedikit saja Bapak Ibu. Dan nanti silakan Bapak Ibu bisa baca dan simak penjelasannya di Zoom meeting. Silakan Pak Randi, saya persilahkan sekitar 10 menit. Oke, baik Bapak Suhardi, terima kasih atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suhardi, bahwasanya akan saya review tentang sitasi dan juga menghindari plagiasi dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, secara penjelasan sebenarnya sudah kami share materinya di WA Group ya, tetapi mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin belum menyimak, akan saya highlight beberapa dengan cepat. Jadi misalkan kalau materi saya sampaikan ini terlalu cepat, nanti Bapak bisa melihat kembali materi yang sudah kami share di WhatsApp Group, baik video ataupun materi ya. Nah, seperti apa WhatsApp Group itu? Seperti apa proses seleksi di sebuah jurnal ya. Nah, di jurnal apapun itu, Bapak Ibu akan mengalami proses yang secara sederhana urutannya seperti ini. Bapak Ibu kirim artikel, ya, membuat artikel, kemudian disubmit ke jurnal, dikirim ke pengelola jurnalnya, ada yang lewat email ya, ada yang lewat jurnal sistem gitu ya. Jadi bermacam-macam tekniknya. Kemarin saya upload di jurnal internasional juga ada yang lewat email, tidak harus pakai jurnal sistem. Ada juga yang lewat WA, sebenarnya boleh juga gitu ya. Cuma sebagian besar sekarang sudah mulai canggih pakai online jurnal sistem. Cuma di sini Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir dengan itu, nantinya akan kami bantu dalam proses ininya, jadi kirim WA saja sudah cukup. Kemudian, nah, dalam proses seleksinya sesungguhnya ada beberapa tahap. Ada cek plagiasi, cek format, cek isi dan bahasa. Nah, ini adalah dasar proses menyeleksinya. Nah, di awal selalu ada namanya cek plagiasi di semua jurnal yang akan Bapak Ibu ingin menjadikan tempat publikasi. Nah, apa yang dicek untuk plagiasinya? Banyak hal, yaitu salah satunya adalah dapat dilihat dari kemiripan. Kemiripan itu bukan hanya sekedar mirip judulnya, kalau judul mirip sebenarnya nggak masalah, tapi mirip secara isi. Gitu ya. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, yang jelas Bapak Ibu harus paham jenis-jenis kutipan terlebih dahulu. Nah, kutipan ini mungkin sudah pernah dipelajari mulai dari SMA mungkin ya, terus lanjut kuliah juga ada gitu ya. Nah, tetapi kadang ada yang lupa bahwasanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ini seperti apa bentuknya. Kalau kutipan langsung ini menyalin penuh,
copy and paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Kalau kutipan tidak langsung, dirangkai kalimat sendiri gitu ya, dengan tetap menyantumkan sumber aslinya. Nah, mana yang akan kita pakai? Nanti akan kita bahas. Nah, ini contohnya ya. Contoh penulisannya kalau kutipan langsung ada tanda petik gitu ya. Kalau kutipan tidak langsung, ya seperti masuk paragraf seperti biasanya. Ini salah satu bentuknya. Ada pula yang kutipan langsung harus menjorok kiri kanan kalau memang kutipannya sangat panjang gitu ya, seperti aturan yang ini. Kalau sangat panjang kita ambil, maka kita harus menjorok ke dalam, harus diberi tanda kutip dan yang lainnya, itu aturan-aturannya. Tetapi di era zaman sekarang, Bapak Ibu nantinya lebih banyak yang digunakan adalah kutipan tidak langsung. Nah, mengapa kok kutipan tidak langsung yang harus kita banyak gunakan? Karena kutipan langsung, karena bentuknya adalah copy and paste, copy paste gitu ya, maka akan berpotensi ketika dicek oleh aplikasi pendeteksi kemiripan, similarity-nya, maka akan cukup banyak merahnya gitu ya, tandanya menunjukkan bahwasannya banyak mengcopy dari karya orang lain sekalipun sudah mencantumkan sumber. Tetapi dalam konteks artikel ilmiah di era digital ini semakin lama semakin tidak tepat. Boleh tetap menggunakan kutipan langsung, tetapi secukupnya Bapak Ibu. Ya, misalkan Bapak Ibu akan menulis sesuatu yang tidak bisa diubah. Contohnya pasal, kemudian ayat-ayat, kemudian definisi sesuatu ya, bisa rumus dan yang lainnya memang tidak bisa diubah, maka memang harus kutipan langsung. Tetapi kalau itu pendapat ahli, kemudian hasil-hasil penelitian, atau mungkin rujukan yang sifatnya masih memungkinkan untuk diubah secara kalimat, maka memang sangat disarankan menggunakan kutipan tidak langsung. Ya, seperti apa sih tekniknya? Nah, kita langsung tekniknya aja ya. Kalau jenis-jenis plagiasinya nanti Bapak Ibu bisa simak videonya. Langsung saya bahas tekniknya ya. Teknik menghindari plagiasi, langsung to the point. Bagaimana cara menghindarinya? Saya berikan 4 langkah, 4 poin yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, gunakan kutipan langsung secukupnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya jangan banyak-banyak kutipan langsung. Andai kata ada, bisa secukupnya 1 atau 2 gitu ya. Yang lainnya kutipan tidak langsung semua. Kemudian yang kedua adalah lakukan parafrase untuk kutipan tidak langsung. Ya memang suatu kewajiban untuk kutipan tidak langsung ini, kita harus melakukan parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah pengungkapan kembali dari suatu konsep dengan bahasa yang sama. Jadi Bapak Ibu nanti harus mengubah bentuknya, yang awalnya tulisannya seperti ini jadi seperti ini, tetapi maksudnya sama, intinya sama, tetapi harus mencantumkan sumber. Ya, seringkali banyak yang kalau penulis pemula menganggap bukannya kalau diubah kalimatnya itu salah gitu ya. Nah, itu kurang tepat ya. Artinya tidak masalah justru. Justru Bapak Ibu diperbolehkan memparafrase suatu pendapat ahli ataupun hasil penelitian dengan catatan memang tidak mengubah maksud dan tujuan dari kalimatnya gitu ya. Memang di era digital seperti itu agar terhindar dari kemiripan. Ya. Nah, kemudian kutiplah sumber artikel ya dari jurnal kredibel. Jadi Bapak Ibu harus memilih sumber-sumber rujukan ya. Dari internet biasanya dari mana yang tidak disarankan. Nah, ini ya. Yang tidak disarankan adalah Bapak Ibu mengambil dari personal blog. Seperti apa personal blog itu? Ya seperti ini. Dari Blogspot, WordPress, seringkali banyak sekali copy paste dari blog WordPress, Blogger atau Blogspot dan WordPress. Akhirnya justru itu yang berpotensi tinggi plagiasinya. Karena apa? Karena itu sudah terdeteksi cukup lama di Google. Karena terdeteksi cukup lama dan sumbernya tidak valid, karena bukan sumber ilmiah, maka
tidak disarankan atau sangat dihindari. Kemudian ada yang sering dipakai tetapi sesungguhnya kalau dalam karya tulis ilmiah kurang valid, yaitu Wikipedia. Wikipedia memang sumber ilmu Bapak Ibu, bukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau dalam karya tulis ilmiah, semakin lama kredibilitasnya semakin diragukan. Karena sifatnya open kontributor. Jadi banyak orang-orang yang mendaftar menjadi kontributornya Wikipedia karena memang non-profit gitu ya, dan mengedit-edit tanpa bertanggung jawab. Jadi diedit gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ambil dari sana, bahkan ada data yang keliru, banyak data yang itu. Jadi tidak ada proses validasinya di sana. Isi tulisan Wikipedia itu. Jadi bisa dikurangi lah atau dihindari ya, mengambil sumber dari ini untuk karya tulis ilmiah. Tapi untuk pengetahuan, untuk baca-bacaan tetap boleh. Jadi bukan sesuatu yang salah, tapi untuk karya tulis ilmiah disarankan memang harus menggunakan sumber ilmiah seperti jurnal ataupun buku. Kalau ada pertanyaan Pak, kalau dari website apa boleh? Sesungguhnya tetap boleh langsung dari website, tapi websitenya website yang resmi. Seperti domain asir.id, kemudian or.id, .go.id, dan sumber-sumber resmi lainnya. Bukan sumber.com. Karena com adalah kaitannya adalah komersil ya, bukan ilmiah. Sumber komersial tidak tepat untuk digunakan dalam karya tulis ilmiah. Oke. Nah, ini. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara melakukan parafrase? Nah, ini yang harus Bapak Ibu pelajari. Mungkin kalau yang sudah terbiasa, oke, lancar-lancar saja. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Ini langkah-langkahnya. Saya rasa sudah tahu, membaca informasinya, mencatat kalimat inti, mengembangkan kalimat inti, dan menyampaikan dengan kalimat sendiri. Pasti sudah berkali-kali, oh intinya adalah ada kalimat, kita rangkai kembali dengan kalimat sendiri. Nah, itu. Kalau kesulitan, ada beberapa tips yang penting sekali, yaitu ini. Sangat membantu untuk menghindari cek similarity-nya. Salah satunya bisa gunakan sinonim. Jadi misalkan strukturnya tetap tapi beberapa diganti sinonimnya gitu, bisa. Bisa diganti dengan ungkapan yang sepadan. Atau kalau ingin berubah agak jauh secara struktur ya, bisa mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Atau bisa juga mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Ini salah satu yang paling sering, mengubah pasif menjadi aktif dan sebaliknya. Nah, itu membuat struktur kalimat akan berubah tetapi maksudnya akan sama. Dan pasti akan terhindar dari mesin atau aplikasi plagiarism checker gitu. Itu sangat mudah sekali, pelan-pelan aja. Jadi pasti kita melakukan rujukan mungkin tidak banyak ya, bisa mungkin 10, 15 atau 20. Kita hanya mengganti sekitar 15 kalimat. Selebihnya kalimatnya kita sendiri kan. Jadi tidak banyak, tidak sampai satu full artikel isinya parafrase semua, tidak. Semua jika diperlukan untuk memparafrase kutipan langsung, ya kutipan tidak langsung silakan. Kita lanjut. Ini contohnya. Contohnya seperti apa Pak memparafrase itu? Ya, contohnya seperti ini. Ada kutipan yang sangat panjang sekali dari sebuah buku. Sudrajat tahun 2011 mengemukakan beberapa keunggulan problem-based learning, yaitu 1, siswa lebih bla bla bla, 2, melibatkan 3, pengetahuan dan selanjutnya sampai poin 6. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu jangan di-copy satu lengkap ini ditempel ke artikel. Karena jelas plagiasinya tinggi, apalagi satu paragraf ini ya. Saya anggap satu paragraf plagiasinya tinggi. Caranya gimana untuk ingin mengambil ini untuk dijadikan suatu referensi Bapak Ibu? Yaitu dengan cara diparafrase. Diubah seperti apa? Jadinya seperti ini. Nah, ada dua contoh ini. Bisa dipotong-potong. Dipotong itu artinya tetap merangkum ya. Jadi merangkum yang awalnya panjang bisa diperpendek gitu ya. Awalnya mungkin 6 poin bisa juga dipadatkan, atau mungkin diambil beberapa poin yang akan menunjang penelitian kita. Jadi sesuatu tidak harus diambil semua, tapi dengan konteks memang itu yang ingin disampaikan oleh ahli ya, yang akan kita rujuk gitu ya. Nah, itu. Kemudian
Nah, ini sesungguhnya wajib tidak wajib gitu ya. Bapak Ibu bisa gunakan web plagiarism checker untuk mengecek plagiasinya karya Bapak Ibu. Tetapi sebagian ada yang berbayar aplikasinya ini. Jadi kalau bingung, Pak bingung menggunakannya, maka tidak perlu khawatir, nanti pasti akan dicek oleh pengelola jurnal. Termasuk di jurnal kami nanti Bapak Ibu juga sudah melalui proses cek gitu ya. Jadi kalau ada masalah tentang plagiasi pasti akan kami review kembali. Kami kembalikan ke Bapak Ibu. Tetapi selama itu tidak ada masalah berarti sudah masuk batas wajar kemiripan dari jurnal atau tulisan Bapak Ibu dengan yang ada di internet. Nah, ada batas wajarnya kemiripannya, yaitu umumnya adalah 25%. Di jurnal kami juga seperti itu. Tetapi ada juga yang jurnal-jurnal lain yang sudah cukup tinggi reputasinya, biasanya bahkan kemiripannya ada yang mensyaratkan 20% ataupun kurang, ada 15% atau 10% gitu. Jadi tergantung jurnalnya. Tetapi pada umumnya biasanya 25% ini sudah sangat wajar, sehingga Bapak Ibu tidak perlu terlalu bingung mengecek terus sampai capek mengeceknya ya. Jadi yang penting Bapak Ibu yakin dari awal kalau tulisan Bapak Ibu merupakan tulisan sendiri dan ketika mengutip itu sudah dilakukan parafrase dengan benar, maka sudah banyak ahli yang mengatakan tidak usah dicek terus-terusan gitu ya. Nanti malah pusing. Yang penting yakin. Nah, itu yang penting yakin. Tapi kalau memang ragu boleh dicek. Sekarang juga sudah ada aplikasi yang gratis juga, banyak Bapak Ibu bisa pilih ini. Atau ada juga yang paperpass.net yang baru, itu juga gratis. Ya seperti yang saya sampaikan, tidak perlu dicek terus-menerus nanti pusing. Yang penting yakin menulis sendiri, sekalipun mungkin tulisan Bapak Ibu tidak sempurna. Nah, ini kelebihannya, artinya ini sedikit motivasi. Pak, tulisan saya mungkin masih baru, saya pemula dan kurang sempurna, bagaimana? Nah, justru itu mungkin awal mula Bapak Ibu akan terhindar dari plagiasi. Jadi, kalau mungkin Bapak Ibu sempurna tetapi banyak copy paste dari internet dari ini, justru itu yang banyak tercekal ya, terindikasi plagiasi. Tapi kalau memang banyak menulis sendiri dengan gaya bahasa Bapak Ibu sendiri gitu ya, dan dirangkai sendiri, pastilah nggak usah khawatir akan terhindar jauh dari plagiasi. Jadi intinya ada dua, yakin dengan tulisan Bapak Ibu sendiri, dan yang kedua ketika ingin mengutip, lakukan parafrase. Untuk yang software-software ini boleh digunakan, boleh tidak. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya, selebihnya nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Terima kasih Pak Randi atas highlight materinya terkait dengan sitasi. Nah, sitasi ini memang berkaitan dengan Bapak Ibu mengutip di satu teori di buku ataukah hasil penelitian pada artikel ilmiah. Nah, ketika Bapak Ibu mengutip, usahakan di parafrase, diganti pola kalimatnya. Itu sangat boleh dan memang dianjurkan. Nah, itu berkaitan dengan plagiasinya. Jadinya Bapak Ibu tidak copy paste pendapat ini, copy paste pendapat itu, copy paste yang Bapak Ibu jadikan teori. Nah, itu yang materi pertama. Karena pada dasarnya dalam artikel ilmiah pada bagian pendahuluan itu pasti ada teori kan? Nah, teori itulah yang Bapak Ibu parafrase, apakah dari artikel ataupun buku. Nanti juga pada bagian pembahasan, pada bagian kita bahas terakhir, bagian pembahasan juga harus banyak teori ya sebagai pendukung hasil penelitian. Nah, itu juga harus diparafrase, itu kaitannya. Lalu selanjutnya terkait dengan metode penelitian, Bapak Ibu. Metode penelitian yang sudah saya share juga di WA. Dan sudah kami coba untuk buat video juga sebagai pengantarnya. Karena fokus Bapak Ibu pada minggu ini adalah menuliskan metode penelitian. Nah, di template Bapak Ibu sudah jelas sekali metode penelitian itu ditulisnya bagaimana. Nah, ini yang harus dipahami. Untuk sedikit diketahui,
dalam artikel ilmiah Bapak Ibu yang dipublikasi di jurnal itu ada beberapa. Bapak Ibu yang dari keguruan atau guru ataupun kepala sekolah bisa membuat artikel dari PTK-nya, dari penelitian tindakan sekolahnya, itu bisa dibuat jadi artikel. Lalu pertanyaannya adalah apakah saya belum memiliki PTK, kemudian saya bisa langsung menulis artikel? Sangat boleh, dipersilahkan sekali, dan yang penting ada hasil penelitiannya. Nah, itu yang harus dilihat. Tidak perlu ada satu laporan, tapi jika ada pun sangat bagus sekali gitu kan. Tinggal Bapak Ibu konversi menjadi artikel pada template-nya. Lalu yang kedua, artikel best practice. Nah, ini kalau Bapak Ibu memiliki pengalaman, kalau Bapak Ibu memiliki hal-hal positif, tindakan terbaik, praktek terbaiknya, itu bisa dibuat jadi artikel. Kemudian penelitian kualitatif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mempublikasikan penelitian kualitatif studi kasus, fenomenologi, etnografi, kemudian jenis-jenis penelitian kualitatif yang lain, dipersilahkan juga. Nah, ini. Lalu penelitian kuantitatif. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya memiliki penelitian kuantitatif seperti korelasi, penelitian eksperimen, kemudian ada penelitian jenis-jenis penelitian kuantitatif yang lain, silakan, boleh itu untuk dipublikasi di jurnal kami. Ya, di jurnal tujuan yang kita sudah siapkan. Lalu penelitian pengembangan R&D. Nah, jika Bapak Ibu berminat ataupun menulis artikel terkait dengan pengembangan perangkat, misalkan media, buku ajar, itu bisa Bapak Ibu tulis dalam model ataupun jenis artikel R&D. Nah, kalau saya boleh tahu nih, rencana Bapak Ibu menulis penelitian apa nih? Bisa di kolom di chat. Bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Menulis artikel apa? PTK. Baik. Dari Bu Putus Riase, PTK, best practice. Baik, Bu Nini. Guru kualitatif, Bu Meli, kualitatif. Baik, silahkan. Nah, oke. Memang itu semua boleh, Bapak Ibu. Itu semua boleh. Nah, yang menjadi akan kita bahas pada malam hari ini atau terkait dengan metode penelitian. Nah, ini saya copy paste pada template. Saya kopas pada template di artikel itu. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, di bagian metode penelitian di artikel Bapak Ibu itu ditulis secara singkat. Nah, singkat, padat dan jelas, tapi mencukupi. Nah, yang ditulis adalah penjelasan terkait dengan bagaimana metode yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian prosedurnya bagaimana, alat dan bahan instrumen apa yang Bapak Ibu gunakan. Nah, itu yang dijelaskan secara praktisnya, bukan teori. Sekali lagi, tidak ada teori dalam metode penelitian pada artikel ilmiah. Untuk dicatat, tidak ada teori. Oke? Biasanya ada Bapak Ibu yang menulis penelitian kualitatif menurut Sugiono 2010. Nah, itu nggak perlu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu tulis to the point saja pada metode penelitiannya apa, kemudian teknik pengumpulan dan analisis datanya apa. Nah, itu ya. Lalu alat dan mungkin kalau Bapak Ibu ada instrumen yang digunakan, silakan disampaikan. Kemudian bisa juga Bapak Ibu sampaikan berapa subjek dan objek dalam penelitian Bapak Ibu. Itu yang dijelaskan. Nah, jadi sangat simpel. Dalam tulisan dalam artikel pada bagian metode penelitian ini hanya maksimum itu 10%, ya, 10% saja. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki jumlah lembaran artikel itu 10 lembar, ya, jadi cukup 1 lembar saja ataupun setengah halaman saja, 1 paragraf itu boleh, ya, cukup 1 paragraf saja. Paling simpel itu 1 paragraf, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana jika ada rumus-rumus ataupun
ataupun data-data. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan sumber datanya siapa. Bapak Ibu buatkan tabel. Nah, gitu kan? Itu boleh. Karena itu prinsipnya adalah teknis di lapangan yang Bapak Ibu sudah persiapkan gitu ya. Lalu kalau ada pun rumus, nah ini biasanya rumus di penelitian kuantitatif ataupun di PTK. Ada biasanya Bapak Ibu menuliskan bagan alur penelitian PTK. Saya rasa itu tidak perlu Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu buat bagan sedemikian, oh ini adalah bagan PTK. Karena, nah ini ada alasannya. Karena semua reviewer ataupun kita sebagai korektor itu sudah paham bagaimana penelitian PTK itu ataupun penelitian yang lain. Kalau ada pun rumus-rumus yang sangat umum sekali, itu tidak perlu ditulis. Nah, jika memang kalau ada rumus yang memang ini merupakan hal yang baru, boleh ditulis. Tapi kalau hal yang biasa seperti mencari rumus korelasi, kemudian Bapak Ibu membuat sebuah bagan PTK ataupun bagan kualitatif, itu tidak perlu ya Bapak Ibu ditulis. Cukup Bapak Ibu buat satu paragraf saja menjelaskan metode yang digunakan apa, kemudian prosedur penelitiannya seperti apa, kemudian pengumpulan dan analisis datanya seperti apa yang Bapak Ibu gunakan, kemudian instrumennya apa, silahkan. Sumber datanya, subjek dan objeknya dijelaskan, itu boleh dan sangat oke. Dan memang seperti itu. Kalau Bapak Ibu membaca artikel ilmiah di beberapa artikel di jurnal, itu hanya satu paragraf saja, nggak akan lebih Bapak Ibu. Nah, kalau ada pun lebih itu memang dijelaskan secara agak panjang. Nah, tapi maksimal dalam metode penelitian itu 1 lembar. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sebenarnya sudah saya jelaskan ini, Bapak Ibu yang menuliskan ataupun jenis penelitian tindakan ini, nah ini sudah sangat jelas. Kalau tujuan Bapak Ibu untuk memecahkan masalah pembelajaran, nah ini itu adalah PTK, pembelajaran di kelas. Kalau Bapak Ibu membuat ataupun menuliskan artikel PTS ini, tujuannya adalah untuk mencari solusi ataupun memecahkan masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu, khusus untuk kepala sekolah. Nah ini yang Bapak Ibu menuliskan PTK ataupun PTS. Biasanya Bapak Ibu di judul-judul artikel-artikel itu biasa ini judul-judul penelitian ataupun artikel PTK, silahkan bisa dilihat ataupun dicontoh, dan bisa lihat contoh artikel yang sudah publis. Nah ini, silahkan di jurnal tujuan kita sudah sangat banyak contoh artikel PTK, bisa Bapak Ibu lihat ataupun contoh. Nah ini, di jurnal p4i.com itu sudah sampai ada jurnal khusus terkait dengan penelitian tindakan. Ya. Nah, intinya sebenarnya kan ada sesuatu hal yang ditingkatkan ataupun ada sesuatu hal yang ingin diperbaiki dan ada apa yang kita akan terapkan. Itu adalah penelitian tindakan. Oke. Lalu ada best practice. Nah, best practice sudah saya singgung tadi sedikit terkait dengan pengalaman ataupun tindakan terbaik kita, praktik terbaik. Nah, itu yang akan Bapak Ibu jelaskan. Pertanyaannya adalah, apakah sama cara menuliskan dalam metode pada artikel? Sama Bapak Ibu. Apakah penelitiannya kualitatif, kuantitatif, PTK, best practice itu teknik ataupun cara menuliskannya dalam artikel ilmiah sama? Jadi jelaskan saja langsung artikel ini termasuk best practice gitu ya. Kemudian siapa subjek dan objeknya, misalkan si guru tersendiri gitu kan, menceritakan pengalaman ataupun tindakan terbaiknya. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan di sana ataupun cara yang Bapak Ibu terapkan, kegiatan apa yang Bapak Ibu berikan misalkan. Nah, kegiatan best practice ini dilakukan menggunakan ataupun melalui kegiatan workshop misalkan. Nah, itu boleh. Dan
seperti itu ditulisnya dalam bagian metode penelitian. Nah, judul-judulnya mungkin judul-judul itu hampir mirip Bapak Ibu dengan PTK. Nah, tetapi inti dari best practice yang Bapak yang menulis artikel best practice dipastikan best practice itu adalah tindakan ataupun yang pernah Bapak Ibu lakukan, bukan penelitian. Best practice itu bukan penelitian, sekali lagi. Tapi hal yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan sesuatu, menghasilkan dampak positif. Nah, seperti pemanfaatan. Oh, saya pernah menggunakan aplikasi Powtoon untuk membuat animasi. Nah, itu bisa Bapak Ibu tulis menjadi best practice. Kemudian ada penelitian literatur. Ini dalam rumpun kualitatif ini ya. Kemudian penelitian kualitatif. Bapak Ibu yang bersifat deskriptif, jadi dalam penelitian kualitatif ini semua data cenderung bersifat deskriptif ataupun narasi. Nah, jika ada pun angka itu biasanya dideskripsikan. Akan angka 4 itu kalau dalam penelitian kualitatif berarti apa? Itu dijelaskan. 4 dalam penelitian ini adalah bla 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 bla, itu dijelaskan gitu ya dalam bagian metode penelitiannya. Ini yang Bapak Ibu menulis penelitian kualitatif. Nah, biasanya judul-judulnya itu budaya belajar siswa berprestasi. Nah, ini tentu budaya ini nggak bisa Bapak Ibu buat dengan angka-angka. Tentu ada deskripsinya, penjelasannya. Oh, budayanya seperti ini, ataupun strategi meningkatkan produktivitas. Nah, ini harus dijelaskan caranya. Nggak bisa Bapak Ibu ukur dengan angka 1 dengan 2. Ini untuk penelitian kualitatif. Kemudian penelitian kuantitatif. Nah, mungkin ada yang menggunakan eksperimen ataupun ada yang menggunakan korelasi. Nah, ini tentu Bapak Ibu dalam artikelnya itu ada angka-angka yang harus dijelaskan. Nah, ini judul-judulnya itu ada kata-kata pengaruh. Kalau ada kata pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, ini pasti ini kuantitatif. Ya. Lalu bagaimana efektivitas? Nah, ini biasanya eksperimen dia. Eksperimen di penelitian kuantitatif yang biasanya ada kelas kelompok kontrol dan ada kelompok eksperimennya itu nanti akan dilihat bagaimana rata-rata, kemudian dilihat jumlah-jumlahnya bisa akan dibandingkan di sana dalam penelitian kuantitatif. Kemudian R&D, Bapak Ibu yang mengembangkan perangkat pembelajaran ataupun media pembelajaran, nah ini pasti mengarahnya ke R&D. Nah, yang menjadi dasar tadi itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah semua jenis penelitian dalam artikel ilmiah pada proses penulisan bagian metode penelitian itu sama. Jelaskan metode apa yang Bapak Ibu gunakan, instrumen apa, alat pengumpulan data dan analisis datanya menggunakan apa, subjek dan objeknya itu siapa. Nah, itu yang harus dijelaskan pada bagian metode. Saran saya adalah 1 paragraf saja, nggak usah lebih. Oke? Nah, ini. Baik, itu yang sudah kami sajikan juga di WA Group. Sekali lagi bisa Bapak Ibu simak penjelasan secara panjangnya di WA Group, ada di materi secara PowerPoint dan di video agar bisa Bapak Ibu mungkin lebih mencermati. Nah, oh ternyata penelitian saya ini adalah PTK, gitu ya. Jadi jangan sampai salah menulis metode nanti. Bapak Ibu ketika data yang Bapak Ibu peroleh itu lebih banyak ataupun yang Bapak Ibu tulis itu lebih banyak deskriptif, nah berarti adalah penelitian kualitatif. Nah, jika ciri-ciri dari PTK itu ada yang Bapak Ibu terapkan, kemudian ada hal yang di kelas Bapak Ibu ingin perbaiki, itu adalah PTK. Oke. Kalau ada pengalaman yang Bapak Ibu bagikan, itu adalah best practice. Sekali lagi, mungkin dalam teori Bapak Ibu banyak bingung ya. Banyak bingung sekali di teori. Bapak Ibu bisa lihat contoh. Nah, contoh. Jangan sampai Bapak Ibu nggak lihat contoh nih. Nah, ini saya
coba share screen materinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa download di sini. Nah, misalkan ini bisa Bapak Ibu download di ini ya hasil sorry. Saya salah klik. Nah, ini. Nah, silakan Bapak Ibu lihat contoh artikel. Jangan sampai Bapak Ibu bingung gitu ya. Nah, kalau teorinya sangat banyak, silahkan lihat langsung contoh-contohnya. Artikel best practice, artikel kualitatif, kuantitatif, pengembangan, penelitian literatur, artikel PTK, ini bisa dilihat. Nah, ini bentuk filenya juga Microsoft Word, sangat gampang sekali, tinggal Bapak Ibu jadikan referensi, atau langsung saja cari artikel-artikel yang ada pada jurnal yang kita tuju. Nah, jurnal ini, jurnal p4i.com ini. Silahkan diketik saja di mesin pencarian di Google. Kemudian bisa Bapak Ibu cek artikel-artikelnya. Oh, saya guru SD. Nah, silakan Bapak cek Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar. Nah, ini. Nah, bisa Bapak Ibu oh, ini ada berkaitan dengan penelitian saya. Silakan dicek artikelnya, kemudian bisa Bapak Ibu sitasi ataupun kutip. Mungkin Bapak Ibu mengutip dari ini artikelnya Bu Berta di Mara. Nah, silakan bisa dikutip, kemudian di-download di PDF-nya ini. Nah, ini sudah muncul. Oh, problematika guru. Ini adalah di SD, kasus di SD Impress gini ya. Nah, ini silakan. Nah, bagian metode. Nah, ini. Nah, bagian metodenya, it's okay. Boleh di satu lembar minimal kan? Satu lembar minimal. Nah, ini. Penelitian ini dilakukan di SD Impress gitu ya, Impress Manokwari Barat. Nah, siapa subjeknya? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus tunggal. Nah, ini. Penelitian ini mengutamakan proses, nanti dijelaskan bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikan penelitian itu di lapangan. Nah, baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa kita diskusi agar lebih banyak waktunya. Kita masih ada waktu sekitar 40 menit. Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk bertanya. Jangan sampai selesai Zoom ini masih bingung gitu ya. Masih bingung Bapak Ibu mau menulis apa, Bapak Ibu caranya seperti apa. Nah, silahkan di Zoom meeting inilah Bapak Ibu bisa bertanya secara lengkap dan dipastikan Bapak Ibu bisa paham. Oke. Saya persilahkan yang pertama Ibu Siti Masitoh. Terima kasih Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba berusaha, walaupun saya sudah pernah membuat artikel, tapi ya bertambahnya usia, cara berpikirnya juga makin melamban yang saya rasakan. Jadi saya tetap semangat untuk belajar tiada henti. Tapi yang saya amati itu, maaf ya Pak, bukan maksud saya menyinggung, saya baru pertama kali dapat masukan untuk mengganti email gitu. Karena nama saya memang Siti Masitoh, tapi nama panggilan saya Imas. Dan saya membuat email itu udah lama, dan jadi saya sudah sangat akrab dengan email itu. Makanya pas saya dapat masukan mengganti email sesuai nama, makanya saya jawab nama panggilan saya Imas, nama ayah saya Markus, makanya namanya Imas Markus. Karena saya pernah pakai nama asli saya Siti Masitoh banyak banget, karena itu nama yang paling terbaik ya buat Muslim ya. Jadi saya untuk mudah diingat nama panggilan, nama ayah. Dan saya kurang lebih banyak dari awal menggunakan Yahoo,
daripada Gmail, maaf. Jadi saya dengan fitur-fitur Gmail itu saya kurang bersahabat, jadi saya lebih bersahabat dengan Yahoo. Jadi mohon maaf, masukan itu tidak masukan dari Bapak, tidak saya perbaiki karena itulah yang selama ini saya gunakan. Untuk kepegawaian saya pun, semua aplikasi pun saya gunakan email itu. Jadi maksud saya karena banyak sekali aplikasi yang harus saya penuhi, ya, ada Dupak, ada Sister, ada SKP, ada macam-macam. Jadi saya satu, jadi maaf banget ya. Terima kasih. Itu saja Bu Siti. Ya. Ya, sambil berproses yang lain sih saya mengikuti apa contoh dan masukan dari Bapak. Baik. Saya coba ikuti. Baik, terima kasih. Terkait dengan email, Bapak Ibu, mungkin ada salah satu reviewer kami yang mungkin memberikan catatan. Nah, memang hanya saran, Bapak Ibu. Sifatnya hanya saran. Memang ada beberapa memang kami mendapatkan juga ilmu itu dari guru-guru kami yang pada jurnal bereputasi, gitu ya. Biasanya diminta untuk email sesuai dengan nama. Kadang emailnya tuh aneh-aneh gitu ya. Namanya mungkin saya Muhammad Suhardi. Kemudian saya buat email yang aneh gitu, yang mungkin 07 Alpha gitu kan namanya, kan nggak nyambung kadang itu. Nah itu yang itu ada yang saya pernah dapat ilmu itu. Tetapi it's okay jika memang itu adalah email yang sangat sering digunakan, silahkan Bu. Tidak ada paksaan untuk itu. Tapi hanya saran. Biasanya silahkan gunakan mungkin Siti Masitoh Poltekkes apa gitu, ataupun yang menjadi identitas kita. Nah, jadi jangan sampai nama emailnya jauh banget dengan nama aslinya gitu. Itu hanya saran, Bu. Tidak jadi masalah. Selanjutnya silakan Bu Tina. Oke, selamat malam Pak Muhammad Suhardi dan Bapak Randi Pratama. Ya. Saya minta maaf ini belum sempat kirim pendahuluan ya karena masih sibuk sekali. Iya. Saya mau tanya sedikit ya. Itu kan kalau proposal itu kan biasanya kan banyak kutipan-kutipan di situ. Ya. Banyak kutipan atau teori-teori terdahulu. Kemudian dasar apa? Dasar teori-teori yang mendasari. Teori-teori mendasari kan tidak mungkin dirubah kan? Atau ada bisa kan dirubah itu? Nah, apakah bisa paraprase ya? Ya. Apakah kemungkinan bisa diparaphrase begitu? Ya, karena saya punya mahasiswa dulu menuliskan seperti itu, tapi nggak bisa lolos gitu ya. Padahal baru proposal gitu, baru proposal. Ya, alasannya karena ya kutipan itu kutipan dari buku itu kan apakah bisa dirubah kalau misalnya teori-teori yang mendasari. Kemudian hasil-hasil penelitian terdahulu ya. Ya, dipahami Bu Tina. Pokoknya yang di latar belakang gitu. Akhirnya agak sulit juga di situ. Terima kasih Pak Muhammad Suhardi dan Pak Randi. Baik Bu Tina, itu saja Bu Tina. Ya, terima kasih. Baik, silakan Pak Randi bisa ditanggapi terkait dengan mungkin di proposal atau di laporan itu ya. Nah, berbeda dengan artikel ilmiah. Silakan Pak Randi. Baik, terima kasih Bu Tina atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab saja. Bahwasanya baik di proposal, laporan ataupun artikel, teknik mengutipnya sama Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan kutipan langsung, maka aturan kutipan langsung harus diterapkan, yaitu dengan tanda kutip, ya, kemudian atau menjorok ke dalam, karena seringkali kadang lupa itu. Dan di era digital ini, bahwasanya kutipan langsung sudah mulai dipersempit. Jadi disarankan secukupnya saja, cukup ketika memang hal tersebut tidak bisa diganti harga mati, nggak bisa diganti. Contohnya apa? Ayat-ayat suci, baik di agama manapun sama, nggak boleh diganti-ganti. Nah, pasal-pasal, undang-undang, definisi yang sifatnya memang ini atau mungkin sesuatu yang akan Bapak Ibu analisis
kata demi kata, maka tidak boleh diganti. Tetapi kalau itu pendapat ahli, kemudian itu hasil penelitian, maka boleh diparafrase, tetapi bukan diganti maksudnya ya, diparafrase. Tetap maksudnya sama, tetapi kita menjelaskan dengan kalimat sendiri. Jadi contohnya hasil penelitian Bapak Ibu. Hasil penelitian dari sebuah artikel, kan misalkan hasil penelitiannya bahkan bisa 2 paragraf. Nah, kan tidak mungkin 2 paragraf itu kita lempar ke dalam artikel kita. Atau mungkin nggak usah panjang-panjang dah. Hasil penelitian itu 1 paragraf saja. Nah, hasil 1 paragraf itu kan tidak mungkin kita lempar. Pastinya kita akan rangkum jadi 1 kalimat yang menjadi padat dan kita tetap cantumkan sumber, setelah titik baru kita jelaskan dengan kalimat sendiri. Nah, itu baik di proposal ataupun laporan ataupun itu mana saja boleh. Tetapi ya itu tadi, sekali lagi bahwasanya apakah kutipan langsung itu tetap boleh? Boleh Bapak Ibu. Di jurnal pun sebenarnya tetap boleh, di artikel boleh, tetapi secukupnya karena berpotensi membuat tinggi angka kesamaan gitu ya. Jadi tidak ada yang salah, tapi kita harus mengurangi kutipan langsung ya. Tetap seperti yang disampaikan, sekaligus saya menjawab yang ada di kolom chat, ada yang mirip. Bagaimana kalau langkah-langkah dari suatu metode, apakah perlu diparafrase? Tetap boleh Bapak Ibu, tetapi dengan catatan intinya tetap dapat. Coba Bapak Ibu amati langkah-langkah problem based learning dari pemilih aslinya sampai dengan kutipan setiap buku. Coba dilihat, pasti beda-beda. Karena memang sudah diparafrase tetapi tetap mencantumkan sumber. Coba arti gini ada. Penelitian tindakan kelas menurut Lewin, itu aja sudah setiap orang pasti bisa mengartikan dengan bahasa sendiri. Tetapi maksudnya sama, adalah suatu penelitian yang gini-gini. Orang lain mengatakan dibalik kalimatnya tetap boleh, tapi intinya tetap sama-sama menurut Lewin gitu ya, atau mungkin sama-sama menurut Sujana, tetapi struktur kalimatnya kita benahi seperti Bapak Ibu menyampaikan materi, mendapatkan materi dan kita sampaikan menurut ini loh, seperti ini kan, kita tidak bisa meniru persis kalimatnya orang gitu kan, kita harus menyampaikan dengan kalimat sendiri. Itulah yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Oke, mungkin itu saja dari saya Pak Sohardi. Baik, terima kasih Pak Randi atas penjelasannya. Selanjutnya silahkan Bu Ana Bintari. Oke, mohon maaf ini saya mohon izin untuk tidak mengaktifkan kamera. Ya, apa-apa, Bu. Ya, saya mau tanya ini Pak, saya terus terang untuk saat ini saya sedang menyelesaikan studi literatur. Meskipun saya sesungguhnya bingung nih mulainya seperti apa gitu kan. Nah, terus untuk berkaitan dengan yang plagiasi itu gimana Pak? Kan kalau studi literatur itu otomatis kita kan banyak ini ya, mengambil dari buku-buku. Nah, mohon penjelasannya. Sekalian saya terus terang masih bingung untuk mengawali studi literasi itu seperti apa. Terima kasih, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Ana. Selangsung saja, terkait dengan penelitian literatur dan Bapak Ibu mungkin ada yang masih bingung ya. Jangan sampai keluar apa istilahnya. Selesai dari materi yang kami sampaikan, Bapak Ibu juga masih bingung. Nah, ini kami juga bingung jelaskannya nanti gitu ya. Saya sudah coba untuk memberikan alternatif Bapak Ibu. Alternatif untuk memulai dari awal. Dari awal Bapak Ibu, saya ingin meneliti terkait dengan apa dulu. Bapak Ibu mulai dari ingin meneliti apa dulu nih? Apa yang Bapak Ibu tertarik? Ataupun berdasarkan permasalahan yang ada di kelas. Ada apa masalahnya? Ataupun ada sesuatu hal yang Bapak Ibu membuat Bapak Ibu merasa tertarik untuk menulisnya. Nah, gitu. Oh, mungkin saya punya di kelas saya ada masalah ini, kemudian saya harus selesaikan dengan metode ini. Nah, itu adalah PTK Bapak Ibu buat. Kemudian ada Bapak Ibu melihat sekolah yang bagus sekali gitu ya. Ataupun siswa yang berprestasi sekali. Nah, saya merasa tertarik nih. Bagaimana siswa itu bisa berprestasi? Akhirnya saya teliti. Saya tertarik untuk mengetahui kenapa siswa tersebut bisa berprestasi ataupun
kenapa sekolah tersebut berprestasi? Oh, ternyata ada manajemen khusus di sana yang diterapkan oleh kepala sekolah misalkan. Nah, berarti saya harus teliti itu. Lalu udah ada masalah, sudah ada tertarik. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa rangkai judulnya. Oke, jika penelitian literatur berarti ada sesuatu hal yang Bapak Ibu ingin bahas. Nah, apa dulu yang Bapak Ibu ingin tulis? Misalkan terkait dengan profesionalisme guru. Nah, ini profesionalisme guru itu bisa juga Bapak Ibu kaji dengan penelitian literatur. Nah, tentu banyak literatur-literatur yang Bapak Ibu harus gunakan. Namanya juga penelitian literatur. Profesionalisme guru itu akan Bapak Ibu kaji secara menyeluruh dengan menggunakan literatur-literatur yang ada. Sebenarnya apa sih pengertian profesionalisme guru ditinjau dari literatur? Nah, kalau selama ini kan kita hanya profesional itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Coba deh Bapak Ibu, akhirnya Ibu Ana tertarik nih untuk meneliti ataupun tertarik untuk mengkaji secara artikel ataupun ilmiah gitu ya. Profesionalisme guru itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, sehingga orang-orang tahu, oh ternyata menurut literatur 1, literatur 2, literatur 3 yang sudah kita kaji, ini loh maksud dari profesionalisme guru itu gitu. Jadi tidak secara asumsi lagi, ini jawabannya, jawaban berdasarkan literatur. Terkait dengan plagiasi tadi ya, tentu banyak literaturnya, oke. Sekalipun banyak seperti itu memang harus diparafrase. Nah, mungkin tetapi jangan salah Bapak Ibu ya. Ini hanya saran parafrase itu untuk dilakukan agar tidak melebihi dari standar 25% itu atau 30%. Nah, ini yang harus dilihat juga. Apakah boleh saya tidak parafrase? Boleh. Tetapi nanti ketika akan dicek jangan sampai lebih dari 30% itu ya. Artinya mungkin ada 7 teori gitu ya. Atau 7 teori, 8 teori yang Bapak Ibu kutip. Nah, ya di parafrase yang 7 gitu kan, yang 5 gitu kan, 2 enggak akan lebih nanti ketika dicek plagiasinya. It's okay, boleh. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk Bapak Ibu yang meneliti penelitian literatur. Kalaupun masih bingung, nah ini teorinya ada gitu kan, teknisnya sudah ada, bingung lagi nih. Nah, kadang-kadang bingung juga kita mau gimana lagi. Silahkan lihat contoh Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di materi itu lengkap dengan contoh. Oh, ini contoh artikel PTK, ini contoh artikel penelitian literatur, ini contoh penelitian best practice atau penelitian kualitatif. Nah, dilihat contoh. Karena seperti yang disampaikan pada minggu lalu, nah gitu ya. Ketika kita ingin menulis, perbanyaklah membaca dulu. Kalau Bapak Ibu tidak banyak membaca ya bingung sendiri nanti. Nah, itu yang saran dari saya pribadi. Dan silahkan tetap semangat dan jangan malu bertanya. Silahkan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin diskusikan dengan kami, silahkan bisa disampaikan juga di grup. Tidak hanya Bapak Ibu mengirimkan judul pendahuluan di grup itu, silahkan jika ada pertanyaan bisa Bapak Ibu chat dan bertanya di grup itu. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi ataupun sharing di Zoom meeting bisa raise hand dan saya akan bukakan mic-nya. Mungkin Pak Rani bisa kita jawab ataupun kita bahas yang ada di kolom chat. Nih, ada beberapa pertanyaan di kolom chatting. Baik, akan saya jawab beberapa yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Bariah, izin bertanya, dalam metode penelitian tahapan kegiatan penelitian dan rekap nilai siswa perlu disampaikan tidak? Ya, dalam metode penelitian Bapak Ibu cukup menampilkan langkah-langkah secara singkat, gitu ya, langkah-langkah, kemudian misalkan menampilkan subjeknya siapa, tempatnya di mana boleh, kemudian bagaimana mengumpulkan datanya dengan apa saja dan bagaimana teknik analisis datanya. Tetapi cukup singkat, artinya
Bapak Ibu bahkan maksimal 1 halaman saja cukup. Biasanya sekitar 2/3 halaman itu sudah lebih dari cukup untuk menulis sebuah metode penelitian merupakan artikel. Tetapi kalau dalam laporan penelitian, metode penelitian biasanya diperinci, gitu ya, diperinci. Ketika menjelaskan subjek ditampilkan sedikit datanya lengkap gitu ya, kemudian ditampilkan rumus-rumusnya semua, ditampilkan bentuk-bentuk tabel untuk pengisiannya dan yang lainnya. Tapi kalau dalam artikel Bapak Ibu cukup tampilkan secukupnya. Mungkin dilihat contohnya akan lebih mudah gitu ya. Jadi ketika ada bagan ya tampilkan 1 atau maksimal 2 gitu. Kemudian dari Bapak Hendro Widiarto, izin bertanya kalau judulnya otomatisasi dan monitoring air conditioner berbasis Arduino Uno, itu masuk R&D atau apa? Kalau dari judul kita tidak bisa memastikan Bapak. Sesungguhnya yang menentukan jenis penelitian Bapak Ibu dulu. Masalah judul itu biasanya terakhir, menyesuaikan gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan judul ini jadi ini gitu ya. Memang ada ciri-ciri khas, tetapi tidak bisa dipastikan penuh dari judul jenis penelitiannya apa. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu ingin meneliti apa, kemudian dari judul itu, dari jenis penelitian itu Bapak Ibu sudah siapkan konsepnya, baru ditulis menjadi sebuah judul. Gitu. Kalau memang Bapak Hendro ingin menulis itu, boleh. Kalau ingin memastikan itu pengembangan, boleh juga. Biasanya diawali kata pengembangan. Boleh. Pengembangan, misalkan pengembangan air conditioner berbasis Arduino Uno pada apa. Itu sudah menjadi suatu penelitian research and development, pengembangan. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ya silakan Pak Suhardi bisa dilanjutkan. Dari Pak Ahmad Mudofir, implementasi pembinaan akhlak dengan metode terapan langsung. Silakan, sangat boleh sekali Pak Ahmad terkait dengan apa yang, karena mungkin Bapak Ahmad melakukan ataupun ada melihat proses pembinaan akhlak ataupun spiritual yang ada di sekolah. Nah, ini bisa Bapak Ibu teliti. Nah, terkait dengan karakter siswa juga boleh. Nah, pembinaan apa terkait dengan karakter itu boleh. Dengan mungkin metode apa juga bisa. Nah, itu silakan Pak Ahmad Mudofir bisa dilanjutkan. Mungkin tidak Bapak Ibu seperti bahasanya Pak Randi tadi, tidak perlu bingung dengan judulnya. Yang penting ada saja hal yang Bapak Ibu tertarik untuk teliti. Nah, itu sudah masuk, bisa Bapak Ibu buat latar belakangnya. Untuk konsep judulnya nanti akan, oh seperti ini dia. Nah, kalimatnya nanti juga kami akan memberikan saran dan masukan di naskah Bapak Ibu. Saya hasil penelitian kuantitatif korelasi. Ya, silakan Bu Siti Masito. Bisa disusun naskahnya. Sekali lagi ada yang curhat kepada saya. Saya masih sibuk Pak, apakah boleh saya bimbingan bulan depan? Ya, sangat boleh sekali. Dan sekali lagi, kesibukan itu adalah kita sendiri yang atur. Karena waktu kita sehari saja 24 jam. Saya hanya bisa memberikan saran, coba disisihkan 20 menit lah, 10 menit dah untuk menulis satu paragraf lah gitu. Ataupun kalau tidak bisa satu paragraf, intinya dulu gitu ya. Silakan ditulis intinya dulu. Nanti besok pagi 10 menit itu akan saya kembangkan kalimatnya gitu. Jadi insya Allah 1 bulan sudah selesai sebenarnya artikel. Lalu metode sudah tadi. Penelitian saya tentang mempertahankan daya ingat menggunakan parodi. Ya, waktu penelitian saya ditulisnya apa 2020. Ya, silakan Bapak Ibu di metode penelitiannya boleh Bapak Ibu berikan secara lengkap kapan Bapak Ibu lakukan penelitian, ya.
dari bulannya sampai bulan apa Bapak Ibu lakukan penelitian, kemudian tahun berapa, itu silakan boleh dijelaskan. Yang jelas yang dijelaskan dalam bagian metode penelitian adalah prosesnya ataupun penerapannya, aplikasinya di lapangan. Jadi bukan teori. Jadi apapun itu, apakah Bapak Ibu menjelaskan subjeknya, instrumennya, itu silakan. Kemudian butuh konsentrasi, ya. Bapak Ibu lah yang bisa menentukan di sana. Bapak Ibu mungkin waktu-waktu tertentu Bapak Ibu bisa konsentrasi, itu dipersilahkan. Mungkin pada waktu pagi, masih fresh gitu ya, coba disisihkan waktunya untuk menulis ataupun membaca terlebih dahulu. Baca artikel-artikel yang mungkin mirip, mirip seperti sudah diberikan kemarin ide bagaimana mendapatkan ide penelitiannya. Harus kita banyak baca dulu. Oh, saya tertarik terkait dengan metode pembelajaran pada menggunakan problem based learning. Ya, tentu silahkan Bapak Ibu banyak membaca terkait dengan artikel problem based learning gitu. Nah, silakan Bu Setia Widiawati yang sudah raise hand, bisa dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya Bu Setia. Oke. Ya, terima kasih Pak Hardi. Ini saya tadi sudah nulis bertanya apakah bisa difasilitasi publikasi artikel ke jurnal Sinta 2 terkait dengan kenaikan pangkat yang terhambat berpuluh tahun. Begitu Pak. Baik. Ibu Setia dosen? Iya. Oke. Itu saja Bu Setia? Ya, itu saja. Baik. Sesungguhnya Bapak Ibu semua, hanya saran dari saya, setiap artikel itu memiliki tingkatan dari sisi kualitas isi, kualitas konten, ataupun kualitas topik yang dibahas. Nah, itu yang menjadi sorotan dalam artikel. Nah, mungkin sebagian besar ataupun saya sendiri masih pemula gitu ya. Kita masih pemula di sini. Jadi jika kita ingin menggapai sesuatu hal yang mungkin lebih tinggi gitu, kita coba dulu ukur kualitas diri kita. Apakah memang kita sudah paham dengan teknik penulisan artikel yang benar? Jika memang sudah, bisa kita target nanti. Oh, kita sudah mengerti dalam proses penulisan, topiknya sudah bagus gitu kan. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Bisa nanti coba untuk artikel Bu Setia, apakah sudah jadi? Jika memang sudah jadi, bisa coba bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah, jika memang sudah oke, kita akan tahu juga grade-nya sampai mana gitu ya. Nah, itu yang harus dilihat. Dan bisa japri saya nanti Bu Setia. Silahkan, apakah PTK kita harus menuliskan kerangka berpikir pada bab 2? Mohon maaf Pak Jupri, ini adalah membahas artikel ilmiah. Kalau PTK ada di kelas yang lain, di kelas bimbingan laporan PTK. Kalau di artikel ini kita khusus bahas pada bagian metode penelitian saja. Kalau di artikel tidak ada bab, menggunakan bab ya Bapak Ibu. Kita menggunakan latar belakang, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan kesimpulan, kemudian daftar pustaka, selesai, dan dipublikasi pada jurnal ilmiah. Nah, kalau di laporan, tentu ada bab 1, bab 2, sampai dengan terakhir. Lalu silahkan, saya izin tanya, bagaimana tata mencari sumber baik buku maupun lainnya. Ya, Bu Hesla, silakan Pak Randi bisa mungkin dipraktekkan bagaimana mencari sumber pada pertanyaan terakhir di kolom chatting. Baik, akan saya praktekkan bagaimana mencari sumber baik dari
Google Scholar ataupun Google Book ya. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa sebentar. Bapak Ibu bisa membuka dari browser Bapak Ibu, dari HP bisa, dari laptop bisa. Bapak Ibu bisa tulis Google Scholar, SCHOOLAR. Kemudian dibuka di sini. Kemudian atau bisa juga pakai Google Cendekia ya, sama. Istilahnya kadang beda nama tapi isinya sama. Google Cendekia gitu ya. Nah, seperti ini sama, jadi baik Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, di dalam Google Scholar atau Google Cendekia, Bapak Ibu bisa masukkan kata kunci ataupun nama orang. Ya, misalkan menuliskan nama saya, Randi Pratama, ingin merujuk dari punya saya misalkan. Nah, kemudian nanti akan diarahkan pada profil. Nah, di sini nanti akan, oh ternyata Pak Randi bidangnya ini gitu ya, bidangnya penelitian pengembangan dan juga analisis proses. Nah, misalkan seperti itu. Atau bisa juga Bapak Ibu menuliskan kata kunci. Contohnya misalkan penerapan problem based learning gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu buka ingin silakan dibuka pelan-pelan satu persatu yang ada di sebelah kanan ini, diklik. Kemudian setelah diklik biasanya ada pilihannya download, bisa, ada juga yang langsung membuka langsung, dibaca langsung bisa. Nah, nanti ini masih loading. Nah, misalkan ini saya buka. Nah, mana yang kita rujuk? Nah, sambil Bapak Ibu baca, mana yang sekiranya penting kalimatnya untuk kita ambil. Gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengambil suatu rujukan dari sini. Rujukan dari sini misalkan. Oh, ini bagus ini. Oh, karena problem based learning mampu merangsang proses berpikir tingkat tinggi. Gitu ya. Atau ini, sesuai dengan tujuan problem based learning yaitu mampu membantu mahasiswa mengembangkan proses berpikir kritis. Boleh tinggal Bapak Ibu ambil dan Bapak Ibu tuliskan siapa pengarangnya di sini. Oh, misalkan Rossi ya, nama belakangnya Rossi, kemudian tahunnya berapa, kemudian nama jurnalnya apa. Kalau ini proceeding boleh, tampilkan boleh, silakan. Nah, silakan bisa dicari pelan-pelan, baca satu persatu atau di-download dulu. Bisa 10, 20 artikel yang Bapak Ibu download, pelan-pelan dibaca, mana yang diambil, tinggal disesuaikan dengan cara menulis daftar pustakanya. Oke. Kalau dari buku bagaimana Pak? Kalau dari buku Bapak Ibu bisa manfaatkan namanya Google Book, gitu ya. Google Book bisa. Tetapi kalau dalam Google Book itu bukunya tidak penuh Bapak Ibu, jadi hanya preview. Tetapi sudah lumayan daripada beli, ya kan? Sudah dapat bisa diambil rujukannya. Contoh pembelajaran daring. Ingin meneliti pembelajaran daring Bapak Ibu. Nah, ini misalkan pembelajaran daring untuk pendidikan, teori dan penerapan. Saya klik. Nah, dari sini Bapak Ibu ambil ya. Bapak Ibu ambil informasi apa yang ingin Bapak Ibu perlukan. Oh, saya perlu ini, Pak. Ya, silakan diambil. Media belajaran dapat merupakan wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Gitu. Menurut siapa? Itu cukup. Ya, jadi menurut Meda Yuliani, ya nama belakangnya, menurut Yuliani, tahun berapa nanti disebutkan, bukunya apa disebutkan dalam daftar pustaka dan yang lainnya. Yang jelas sambil santai, Bapak Ibu, karena memang ini lebih banyak di rumah, sambil santai-santai di-download Google Scholar, dibaca-baca Google Book, cari informasi yang sekiranya relevan, dicatat dulu. Semakin banyak Bapak Ibu punya catatan rujukan sebelum Bapak Ibu tuangkan, itu sangat bagus. Banyak sekali peneliti yang menuliskannya dulu di lembar kosong. Jadi, oh, saya menemu referensi ini, taruh lembar kosong dulu. Nemu referensi, taruh lembar kosong dulu. Kalau sudah banyak, Bapak Ibu pilih mana yang sekiranya cocok digabung atau diarahkan menunjang penelitian Bapak Ibu. Karena pastinya tidak akan digunakan semua yang sudah Bapak Ibu lempar di lembar kosong tadi. Gitu. Itu sedikit tambahan saran dari saya. Memang harus berusaha membaca dulu sebelum menulis. Mungkin itu dari saya Pak Suhardi.
Terima kasih atas penjelasannya Pak Randi. Oh ya, di kolom chat mungkin teknis saja. Oke, mungkin Bapak Ibu di pengembalian artikel tidak ada revisi sama sekali. Ya, sekali lagi Bapak Ibu mungkin bisa dicek di grupnya Bapak Ibu, di grup publikasi, di kelas publikasi ini. Nah ini bimbingan publikasi. Nah ini sudah biasanya kami koreksi artikel Bapak Ibu itu tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Nah kemudian ini sudah mendapat koreksi gitu ya. Nah koreksi ini silahkan nanti akan Bapak Ibu revisi gitu ya. Ini sudah ada beberapa kali revisi, kemudian ada petunjuk-petunjuknya. Nah, catatan silahkan bisa dibuka menggunakan laptop. Kadang Bapak Ibu membuka dengan HP, kadang tidak terlihat gitu ya. Nah, sorry, saya ulang share screen. Nah, inilah catatannya. Jadi ada catatan sudah oke. Nah, ini mungkin sudah beberapa kali revisi. Jadi sudah di ACC, kemudian ada catatan lagi. Nah, terkait dengan metode penelitian karena ini baru proses penjelasan dari sekarang, mungkin nanti akan dikoreksi oleh reviewer, akan diperiksa setelah materi via Zoom gitu ya. Karena ini adalah materi kedua. Nah, silakan Bapak Ibu untuk proses ini bisa diikuti. Jadi tidak ada niat kami untuk mungkin tidak mengoreksi ataupun tidak merevisi. Jika ada yang terlewat, silahkan Bapak Ibu bisa kirim kembali di grup, ya, bisa dikirimkan kembali di grup atau di chat admin kami. Ya. Jangan sampai ada prasangka bahwa kami tidak koreksi gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa kirim kembali ataupun bisa Bapak Ibu chat admin. Gitu ya, di admin di grup. Jadi grup itu sudah ada masing-masing adminnya, bisa Bapak Ibu lanjutkan. Lalu apakah dalam hasil dan pembahasan kita harus menyertakan rujukan teori berapa banyak? Nanti akan kita bahas pada pertemuan ketiga diskusinya. Namun sesungguhnya ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus ketahui di pembahasan. Teori yang ada pada pendahuluan ataupun di pembahasan itu wajib ada. Karena itu ada sebagai pembanding. Kalau teori pada pendahuluan itu sebagai acuan kita untuk melakukan sesuatu, melakukan penelitian ini misalkan terkait dengan saya ingin meneliti terkait dengan mind mapping. Nah, berarti saya harus mencari teori sebagai dasar. Oh, mind mapping ini seperti ini loh. Nah, gitu ya. Lalu nanti di pembahasan mungkin akan agak sedikit ini. Teori yang kita gunakan itu akan berfungsi untuk menguatkan hasil penelitian kita. Nah, kalau di pembahasan itu kita sudah melakukan penelitian, kemudian kita membandingkan lagi ataupun menguatkan lagi dengan teori ataupun hasil penelitian yang ada. Nah, ini gunanya teori pada pendahuluan dan pembahasan. Lalu berapa banyak? Silahkan Bapak Ibu ukur. Jika memang sudah cukup dalam 2-3 teori yang Bapak Ibu ambil, itu silahkan dicukupkan. Tetapi jika memang masih dirasa perlu ada hal yang perlu dibahas lagi ataupun diperkuat lagi, silahkan ditambahkan lagi teorinya. Nanti akan kami berikan catatan dalam naskah Bapak Ibu. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Jupri, dan silahkan sekali lagi bisa Bapak Ibu konsultasi via grup. Untuk ketika via Zoom ini kami menutup grupnya agar semua informasi itu bisa diketahui. Nanti ataupun paling lambat besok pagi kami akan buka grupnya dan Bapak Ibu bisa diskusi kembali via WA group, dan kami akan pantau terus perkembangannya. Jika ada pertanyaan kami akan jawab pertanyaannya di grup. Kemudian jika ada yang mungkin terlewat, nah ini adalah manusiawi, mungkin silahkan Bapak Ibu bisa kirimkan kembali di grup, kemudian akan dikoreksi secepatnya oleh para pembimbing dan reviewer. Untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu, dan silahkan sekali lagi untuk bisa disimak materinya, kemudian bisa dilihat contoh-contohnya, kemudian bisa dilihat template-nya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu terlewat ataupun
tidak membaca terlebih dahulu, kemudian silahkan bisa diperhatikan catatan yang diberikan oleh pembimbing dan bisa langsung direvisi. Kemudian jika ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu ajukan ataupun share di grup, kami akan menjawabnya dan bisa jadikan ilmu buat Bapak Ibu semua. Dan bisa Bapak Ibu share kepada teman-teman jika ada yang ingin publikasi tetapi masih bingung dengan ini itu. Bapak Ibu bisa juga menjadi pembimbing nanti di rekan-rekannya ataupun bisa memberikan petunjuk kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak Randi Pratama dan Bapak Ibu yang sudah hadir untuk diskusi di Zoom meeting. Kita akan bertemu di WA Group dan di pertemuan minggu ketiga terkait dengan menulis hasil penelitian dan pembahasan sampai dengan daftar pustaka pada artikel ilmiah. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu.